Halo rekan-rekan UMKM, mau tahu bagaimana cara melejitkan omset kita dengan pemasaran online? Kang Restu dari Lakanwa akan bagi-bagi ilmu di sini. Lakanwa adalah brand jam tangan berbahan unik dari Bandung. Dengan modal awal 5 juta rupiah, saat ini Lakanwa berhasil menaikkan omset hingga 200% dengan penjualan rata-rata 40-80 unit per bulan melalui pemasaran online. Bagaimana caranya? Mari kita saksikan bersama. Lakanwa itu mulai sekitar tahun 2013-an akhir. Waktu itu modalnya sekitar 5 juta sebenarnya dari situ. Untuk dipakai apa sebenarnya? Banyak dipakai research and development. Nyari part ini kemana sih? Dapat supplier ini di mana sih? Tapi ujung-ujungnya itu jadi part mesin dan pendukung jam tangan itu sendiri dan packagingnya tentu aja. Jadi modal itu habis sama hal-hal tersebut. Kita mungkin dari awal itu cuman bisa kayak ngejual 1 atau 2 barang sebelum masuk ke ranah online. 4 tahun terakhir ini kita nyoba untuk berbisnis di online. Jadi bisnis online itu bukan cuman upload ke Instagram, Facebook, atau share-share lewat grup gitu. Tapi memang kita memakai yang namanya ads. Jadi si ads ini fungsinya untuk lebih banyak atau lebih memperluas siapa saja yang melihat produk kita. Jadi setelah reach-nya gede, otomatis kan berapa persentasenya akan tertarik dan mungkin akan memfollow dan bahkan membeli. Kenapa semuanya harus online? Agar lebih memudahkan untuk si customer itu sendiri. Dia dapat informasi lebih mudah, dia melihat detail produk lebih mudah, dan dia melakukan purchase pun menjadi lebih mudah. Jadi dia tinggal stay di rumah, produk datang. Kalau di tantangan online sebenarnya nggak terlalu banyak. Tantangannya mungkin hanya kita harus sabar dan nyoba. Jadi kayak sabar dan konsisten di situ. Terus tantangan keduanya adalah bagaimana bisa mendeliver produk kita secara baik ke masyarakat online tadi. Apalagi jam tangan kita aneh ya. Jadi harus banyak cerita tentang ini materialnya ini loh, kerennya ini loh. Modal pertama itu pasti kan kita menyiapin kayak fotografer, videografer untuk bikin konten. Setelah itu ada, si konten ini kan harus di-share atau dengan menggunakan si ads tadi. Nah, ads pun itu memerlukan biaya, cuman kan kita bisa kontrol si biaya itu. Kita mau budgeting gede atau kecil, cuman kan nanti data yang berbicara. Kalau kontennya oke, berarti kita bisa kali lipatin si biaya ads-nya, seperti itu. Terus setelah ads, baru kita lihat konversinya bagus nggak sih ke penjualan. Instagram itu sendiri harus akun bisnis. Di Facebook bikin akun pribadi, itu untuk bisa ngatur ads-nya sendiri. Jadi ads-nya itu dari Facebook sebenarnya. Nah, dari situ kita bisa pilih, kita mau reach atau conversion. Tapi untuk awal jangan dulu conversion kalau menurut saya. Karena kalau konversi itu berarti orang udah dipaksa untuk ke add to chart atau orang tuh udah dipaksa untuk tertarik. Awalnya dapetin dulu reach yang besar, setelah banyak, mungkin beberapa minggu, baru pasang ads yang kedua untuk konversi. Reach itu adalah seberapa banyak orang akan lihat konten kita. Kalau si conversion itu adalah istilahnya remarketing, jadi pengulangan pemberian iklan. Jadi orang saat ngeklik bisa langsung masuk ke website kita atau ke sosial media kita yang bisa langsung ke purchase atau add to cart tadi. Gitu sih. Sisi positif sebenarnya sangat signifikan dari ketika kita offline ke online. Kita makin dikenal, sebenarnya brand kita makin dikenal. Yang pertama itu, yang kedua itu semakin banyak orang yang ternyata tertarik sama produk yang tadinya offline tidak tertarik. Orang bisa mempelajari langsung produknya, bisa melihat review orang lain. Review orang pun itu menjadi daya tarik tersendiri untuk menentukan bahwa produk ini
cocok untuk dibeli atau enggak kayak gitu. Dan yang ketiga tentu saja omset menjadi lebih banyak. Peningkatannya itu bisa nyampe 200%. Lakanua bisa menjual produknya di kisaran 40 per bulannya. Dan kalau baiknya mungkin bisa sampai 80 atau lebih dari itu. Buat teman-teman UMKM, mari belajar online dan go online dan bangga buatan Indonesia.